semua. Ya, jadi ibarat kata kalau mereka sudah menang di early, mid game itu mereka sudah super kuat. Kecuali di mid game-nya nanti bisa ditahan-tahan. Nah, late game-nya baru. Nah, aku penasaran sama itu sih Om, soal mid game. Ada satu hero yang mid game-nya kuat, bisa lawan Pakito kalau emang Pakito dilepas. Obsidian. Dimainin gak sama si Sanji ini masalahnya? Kayak nggak kelamaan nggak sih Obsidian? Obsidian model 2 item Om, sumpah. Itu kayak Demon Hunter Sword, kalau enggak Corrosion, langsung ke Sky Pierce. Terus udah main berlima, itu pasti aman. Tapi belum muncul ya, kita belum ngeliat. Belum ada yang berani makai. Balik lagi sih, mungkin udah mulai apa ya? Udah mulai terlupakan lah. Karena kan yang sekarang lagi kepake kan kayak Granger, yang Hero Early Brody, Clean. Ya, kalau yang ingat cuma Pak Pulung deh. Selain itu gak ada yang ingat sama sih sebenarnya. Yang penting Sky Pierce. Arvi Sky Pierce. Yang penting. Siapa lagi yang mainnya? Obsidian. Mungkin nanti di season 18 bakal rame. Itu dia. Nah, iya, tapi sebelum itu ya kita ngeliat. 18. Iya, kita ngeliat dulu nih dari Team Spirit, mereka first pick dan langsung Hero akhirnya lepas lagi. Diambil aja. Tapi kan bisa lepas ada Yudora Beller. Ada Pakito. Oh, dekat pick ya. Ya, berarti Pakitonya ada di sana. Beller juga punya. Wah, ini lumayan berat kira-kira kalau sampai Yudoranya diambil juga. Atas gak di-ban, dibiarin aja untuk pakai. Diadu ya. Udah ada jawaban ya Pakito sama Balerik. Ya. Oke. Gimana cara Irara untuk bisa lepas dari kesulitan ini? Aku ngerasa kalau Hirara, dari POV Hiraranya udah ya. Berarti ada dua hal yang mungkin harus diperhatikan. Mereka harus hindari fight-fight yang ada Beleriknya terutama. Dan yang kedua, mungkin ya main Sky Pierce tapi harus benar-benar jelas entry. Jangan yang orang pertama yang buka. Tapi balik lagi aku suka banget dengan reaction yang sangat-sangat komplit ya paketnya. Ada Belerik dan juga ada Pakito. Disambut langsung dengan Menace Esmeralda. Dia gak takut sama Harley. Tapi ini kalau buka Yudora, serem sih jatuhnya ya masih sama ya teori-teori kita ya. Lebih serem Harley gak sih Om? Nggak ada sekarang. Iya langsung disamperin tuh Menace-nya pakai Deadly Magic. Bisa. Cuma ya itu tadi kan minusnya kalau tinjuan pertamanya pasti masuk. Kecuali tinjuannya lagi merah nih. Pakito pasti damage-nya akan tetap kasar. Iya. Ya oke sih kalau memang mau Harley ya. Karena salah satu jawaban untuk Hirara juga. Kalau mau coba mau diambil sekarang. Karena kalau enggak biasanya masuk dalam fase band nanti diband dengan Vincent. Tapi opsi mereka itu tadi Yudora. Harley. Cloud. Baik, maaf. Beda Harley bener ya. Tapi Cloud-nya ini memang power kan. Cuman di game sebelumnya karena dia pakai Brody efektif banget. Karena bisa menyerang. Iya. Nah, kenapa mengubah lagi konsepnya yang udah dapat tadi kan momentumnya? Iya. Strong lane, main early, tiba-tiba mau main mid game lagi deh. Apakah itu mencoba biar membawa sesuatu yang berbeda karena dua-duanya kan adaptif kan? Tapi dari tadi yang menang early yang menang. Let's say kita ngomongin pattern. Game 6 itu emang selalu menjadi game yang paling lama. Paling hati-hati semua. Ya, dari series Best of Seven. Biasanya seperti itu. Mungkin tujuannya dari Sanji, apalagi benar-benar ngebawain Cloud ya, mereka udah expect oke ini game 6 kita bawain game ini selama mungkin sampai Cloud bisa tampil. Oh, oke. Dengan seperti itu mereka membutuhkan hero-hero early yang bisa nahan sampai Cloud-nya jadi dong. Harusnya ya. Ini pakai ke jungle ya, bisa kombinan. Iya, bisa ditaruh di sana juga. Kita jungle. Karena lebih sustain ya kalau ada Pakito buat jungle. Mino juga bisa lebih aktif kan. Mino kayak karena dia bawa Cloud ya. Bawa Cloud jadi emang make sense sih, ben aja. Ya, tapi Ben juga tadi si Arlot kan. Arlot sudah hilang ya minimal EXP-nya kayak lebih dipaksakan lah buat ganti ke yang lain. Tapi ada Dirot nih tadi, kalau kita lihat game awal-awal Dirot masih sempat di ban-nya. Ini masih kebuka juga dan kalau bicara Pakitonya kombo-kombo dengan Dirot itu oke. Oh sangat nikmat bahkan. Oh ini bisa pakai badan. Tapi nggak bisa sih. Badan yang di Badannya EXP Iya, di ban juga. udah nih Dirot masih masuk Om. Nah Iya, kan, Dirot Dirot Pakito kan. Nah udah. Ini combo sih. Combo season 8 MPL kita. Benar. Nih yang waktu Sans masih pakai Pakito. Paling simple deh. Paling simple nih. Ini Pakitonya start dari gold lane, lari ke XP. Habis itu nanti di Spectre Step dan langsung bonyok ke Esmeralda-nya. Habis itu double jab pasti hilang Esmeralda-nya. Di early game Esmeralda lembek banget kalau ketemu Dirot.
Oke, itu berarti early plan yang harusnya YG udah sadari dan akan lakukan dong. Let's say kalau misalkan XP-nya di bawah, startnya dari atas. Kalau XP-nya di atas, startnya dari bawah. Itu jungle pattern yang harus dibawakan dari Pakito jungle ini. Well, namun dengan back Gatot Kaca dan Valentina akan menghadang nggak gerakan dari Pakito itu tadi? Ya biar ketelan aja damage-nya Bede. Jadi gak cuma buat Esmeralda sendirian ya, ada Gatot Kaca juga sebenarnya. Dan kombonya sebenarnya simple, karena ada Valentina juga, jadi ada World of Direct ya, sama-sama kanan kiri punya. Hati-hati nih, counter setupnya dari Team Spirit, EOG ini bisa jadi offensif. Ya, jadi siapa nih yang jadi mid sekarang? Oh, Rafaela. Bagus lagi ini draftnya yang Won jujur. Sebagus apa? Let's say dari poin 10 ya Budi ya, kita kasih 8 deh yang paling idealnya. Belum 9, belum 10? Belum 9 karena mungkin masih kurang magic damage. Oke, mereka ada di 8. Kalau Team Spirit? Nah dia Team Spirit karena mainnya react ya, jadi mungkin aku kasih 7. Oh, Aku suka Spirit 8 ya kalau Spirit ya. Cuman minus mereka ada di XP makanya bukan 8. Takutnya bakal dengan di aja di Esmeralda aja kalau lain. yang kan kamu kasih berapa? Yang orang kasih sama 8 juga. Oke, jadi sama-sama 8. Namun bagaimana Lenov dan Ahmad berbicara bersama dengan Ranger Mas dan juga Al? Terima kasih banyak. Berapa rate-nya? Rate-nya coba. Red gua tergantung ngambil berapa. Bukan rate itu mas. Bukan rate card ya Allah. Kalau gue lihat ini red dari tim Nyangon Galacticos berada di 8. Dan kalau tim Spirit ini berada di 9,5. Bedanya 0,5. Agak kurang efektif ya sebenarnya ya. Ya, agak menyesal melontarkan pertanyaan tersebut, tapi ini dia masih match point untuk tim Spirit. Jangan sampai yang Galacticos terpleset dari satu game. Tadi mereka udah bounce back dengan luar biasa juga, dominasi, dan kita akan lihat dominasi seperti apa lagi karena ini dengan draft yang cukup berbeda ya. Oke. Rafaela Vite. Tapi kalau misalnya yang Galacticos kali ini dapat gamenya, gue teringat sebuah turnamen internasional pada masa lampau. Oke. Dari tertinggal di match point jadi bisa dibalikin. Au. Banyak momen terjadi. Iya. Oke. 2019 mungkin pada paham. Ini bisa saja terjadi loh. Betul. Apapun bisa terjadi karena ya mereka masih bisa memanjangkan series ini juga dari Yangon Galacticos. Jadi ya chance masih terbuka dengan cukup lebar. Kali ini dengan pergantian strategi dari Yangon Galacticos mereka akan bermain seorang kali ini hampir saja mendapatkan first round. Double Deska. Tidak mereka memilih dengan sabar, tidak mau terlalu terburu-buru. Karena damage yang diberikan dari seorang egois, wah kacau men. Terlalu sakit. Oke. Tapi ini kembali lagi mengingatkan kita dengan MSC bro, sabar dulu. Lagi wah bahkan first blood kali ini hampir saja almost. It's never enough, guys. It's still surviving the middle lane. Itu bar HP-nya udah gak kelihatan sama sekali. Udah gak kelihatan apa-apa? Iya, tapi masih selamat ya. Itu dia flicker yang ke-trigger, tapi dengan adanya Blink dan juga Kaize akan dimanfaatkan oleh tim Spirit untuk bisa langsung nge-set up ke area dari turtle-nya. Tapi pergerakan ada Yangon Galacticos, mereka mau pegangin hit bombanya duluan. Oke, tapi nampaknya Zorin Cruise masuk ke dalam rebutan langsung instant kill. Ini dia damage yang terlalu sakit diberikan oleh pasukan dari tim Yangon Galacticos. Tebak dari masa lihat terlalu mengerikan. Ying dengan direct-nya mencoba dominasi terhadap kemenangan lane pun tak mampu dengan hit bomba. Tapi nampaknya instant kill Sunset Lover menjadi poin kill yang terbuat sia-sia. Wow, itu dia Holy Baptism yang begitu membuat akhirnya dari Sunset Lover tidak bisa bergerak sama sekali. Gak ada flicker juga yang bisa di-react oleh Sunset Lover. Tapi lihat hit bombanya ditabrak dan dijawab dengan adanya Ying beserta Han. Tapi ini permasalahan tim Spirit juga bermula dari masuknya Zara Egois ke dalam rumput dan ternyata udah dihuni banyak orang. Terus down langsung. Itu langsung happy birthday to you. Kalau kita suka Kamboja sih nyanyi tuh ya. Iya benar. Oke, tapi ini dia pressure yang diberikan ya. Klasik matchup dengan adanya Direct versus Esmeralda. Pressure masih memang dipegang juga untuk King kali ini. Satu-satunya experience yang cukup mencolok ya di MSC. Ya, tapi jangan lupa loh. Iya. Dengan adanya Ying, kali ini mereka bisa instant kill siapapun dan lihat damage yang diberikan terlalu sakit banget membuat Sao instant kill. Sunset Lovers menjadi target yang kedua dan double kill.
Ying again. Ini bukan ingin yang, tapi ini Ying saja. Ini Ying benar-benar membuat kali ini dari Young Galacticos mereka maksimalin banget kombonya antara Dairot dan juga Rafaela. Itu combo area effect yang lurus kan. Oke, dengan go away udah ke-trigger kalian dari Hiko. Mereka cukup mengandalkan si Hiko sih sampai ngeliat game yang kayak gini posisinya. Karena nggak ada yang bisa mengandalkan pergerakan Ying. Ying memang damage-nya bor sakit, tapi kalau udah kena sisi, kita anggap ya sawat kering. Itu bebas banget lepaskan dari tim Spirit kayak tim Bomba atau bahkan dari Hiko. Karena yang bisa masuk ke Hiko cuma Abyss Strike-nya doang. Oke, Abyssal Strike. Iya, Abyss Strike doang yang masuk abis itu sisanya kejut-kejut. Ya, itu enak banget tapi di break, ditonjok, Wah, selesai. Belum lagi ada efek sisi tambahan kan dari Holy Baptism-nya Kaize. Dan so far apa yang dibawa sama Young Galacticos ini berjalan sesuai dengan rencana mereka. Rotasi ke bawah tadi, bahkan bukan cuma dapetin ke arah Pumbanya aja ya, Zaur lagi. itu lumayan untuk bikin jadi early untuk spiritnya Kalau kalau saya memaksa untuk sosok dari salah satu perpentingan di tengah sana dengan pertukaran tanpa adanya kontes terhadap Tarto. Cuan for life, the request, Abyss Strike. Terlalu sakit banget harus mengeluarkan Revitalize. Tapi emang bukan kamu doang yang memiliki heal for everyone. Kaiser memaksa mundur dari Ying dan ngomongin Karskakis ada di tangan dari tangan. ya sekarang udah ya enak banget pastinya ditempelin walaupun memang Pakito di jungle ini kayaknya minim escape ya karena kan nggak bisa bawa flicker juga tapi dengan membawa adanya Rafaela ya jadi jaminan keselamatan lagi Atau kalian rasa flicker terhadap flicker. aman Senang begitu. jadi bahasa Inggris ya trigger flicker Yes, tapi yang bahaya adalah sekarang mereka nggak ada cara untuk mengalihkan Ying. Dan kalau tidak masalah Ying, Flicker Warrior dan Sinmon tidak mau dikeluarkan. Damage yang diberikan untuk pasukan dari tim Young Galacticos bahkan terlalu besar untuk menuju ke arah Ying lagi. Berulah. yes dan kali ini matchup yang berbeda juga untuk di kedua belah goal lane ya sama-sama bukan marksman kali ini kan ada fighter yang muncul late game tapi ya kalau melihat dari Young Galacticos mereka juga buat game insurance. Bolanya bawa game insurance, mereka bawa early dobrakan dengan Yingnya. Coba balik lagi Dairot, Alucard, tuh hero-hero yang punya damage besar banget. Kayaknya kalau ada sisi itu bisa berhenti, sedangkan sisinya dari tim Spirit kali ini dia nggak change sisi loh. Ya dan minim banget untuk instant lock ya. Oke, untuk ini dia goal difference yang cukup terasa pastinya merata dari Young Galacticos terutama Ying yang memegang cukup banyak, hampir terpungkal pastinya. Hampir jatuh. Dan jangan lupa Ying nggak ada flicker ya. Semuanya target terkejut terbang. Lihat sore Kois. Lagi menjadi point kill dan ada Skepi Surusawa menjadi point kill yang kedua. Lihat damage terlepas. Dan instant kill. Amro. Ada nih. 2 ya berarti untuk stacknya kali 20, 2 poin kill yang didapatkan oleh Halnya juga. Tapi kita pernah ngeliat sih bagaimana Hiko bisa menjadi sebuah jawaban di area late game, positioning yang dia punya juga bagus banget. Tapi sejauh ini ya memang masih belum keadaannya untuk online ya. Ini Grand Final MSC X IWC 2026. Gak ada one sided tuh, gak ada, lihat. Gak ada ini, apa namanya, jual beli serangan. Enggak, di game ke-6 bayangkan yang tadi sudah mendapatkan match point aja bahkan seakan-akan tak berdaya di game 5 dan game 6. Wah ini akankah full series kita lihat? Karena chance dari Young Galacticos untuk menyamakan kedudukan juga jadi gede banget sekarang dengan keunggulan yang mereka miliki. Pressure gak lepas, Outer Middle Turret sekarang bakal coba untuk ditabrak harusnya. Tapi gak, fokusnya sekarang bakal ada gangguan ke arah Pertobang. Ya mereka cukup depending on Hiko. Kalau yang gue lihat cuma Hiko yang bisa nyelamatin game ini kalau untuk Team Spirit. Yang udah full banget. Make sure kalau mereka udah menang early, make sure mereka menang 5.000 gold. Dan seperti biasa, 5.000, 10.000 gold, endgame. Dan buat kalian semua, kita lihat di sini apakah ada Young Galacticos yang bisa membawa sampai di game yang ke-7. Jadi menurut kalian, siapa yang akan memenangkan game ini? Langsung aja tulis di kolom komentar karena ada tim fight cukup besar. Mulai tertarik keluarga dan yang start kill, double kill. Berjalan ke ketiga. Tapi nampaknya di belakang para pasukan dari tim Young Galacticos berhasil amrokan dan menuju ke white hot. Langsung ada shuttle terjadi ke arah Ying. Mereka pun dikeluarkan tapi lihat terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh Yang hidup kembali setelah tumbang.
Hero Resurrecting. Iya. Itu dia. Sebel sih, memang kayak udah sesusah itu dapetin shutdown, hidupnya cepet banget. Dan belum lagi nih Flying Cloud kan, habis spam dia bisa langsung menjangkau lagi, tapi ini teamfight yang lumayan dalam. Dari Yangon Galacticos mereka pede banget, even pun di situ Nico punya posisi yang baik, dia punya go away. Tapi sayangnya damage delivery-nya sangat-sangat masih kurang untuk dapetin point kill balasan. Dan akhirnya ya jadi keuntungan yang berlipat-lipat ganda lagi yang bisa didapatkan oleh Yangon Galacticos. 7.400 dan akan semakin bergulir. Ya, selama sekitar 7 tahun menjadi pakar ekspresi, saya melihat ekspresi yang tidak cukup baik dari Kid Boga. Merasa itu ekspresi untuk keputusasaan di 2 game terakhir masalahnya loh. Kayak mereka kayak pasti kebingungan gitu loh, sekalinya didominasi itu benar-benar secara total. Lagi-lagi hanya ada 1 poin kill yang dikasih untuk Team Spirit sekarang tanpa adanya high ground defense yang kuat ya, selain mungkin Hiko juga yang bisa menjaga posisi nantinya. Kita akan lihat dari 8.300, 50 stack Skypierce yang dimiliki oleh Hans. Lord yang sudah didapatkan juga. No Holy Defense, Dan plus fight jangka panjang dengan Rafaela. No Holy Defense tidak besar bermasuk dari tim Yangon Galacticos mencoba untuk memaksakan play. Tembak penjaga dan damage-nya terlalu sakit boba. Atau dia sama masuk ke instant kill. Run of Flight di depan mata menuju ke arah Basura dan double tap. Bro, terjadi Sandovan dipukul ke belakang oleh Hiko, tapi tidak bisa terlalu lama karena langsung yang berterus saja. Looking for weapon, Yangon Galacticos menuju ke match point. Game 7 is real. Wow, another fast game dan another match point. Bukan cuma buat Team Spirit, dari Yangon Galacticos menyamakan kedudukan, dan game yang ke-7 akan menjadi moment of truth. Siapa yang akan bisa mendapatkan early advantage? Karena kita melihat 6 game Yes. dominasi total tanpa ada celah sama sekali. Dengan begitu mengerikan, semuanya punya kekuatan masing-masing. Dan ini dia, begitu luar biasanya kualitas dari Grand Finalist MNC tahun ini. Kau bisa terbang di langit, Team Spirit, tapi galaksi di penyaku. Seluruh galaksi bahkan langit dan awan, seluruh langit bersaksi. Yangon Galacticos menuju game 7. Lagu itu naga sih bener di situnya. Tapi ya memang again ya, dominasi dari early, gak ada celah sama sekali. Sebenarnya seluruh langit bersaksi. Yangon Galacticos menuju ke arah game yang Game ke-7, tapi memang kuncinya tetap ada di perform banget ya. Kalau kita lihat dari Yangonnya plus Hiko-nya gak bisa terlalu banyak berbuat, dan kena blazing 2 juga sulit pastinya. Dan akhirnya wipe out terakhir di menit yang ke-10 ya, ini benar ya, menit 10 langsung menjadi endgame. Ngebuat dari Yangon Galacticos bahkan mereka bukan cuma sekedar dapat poin, tapi match point buat Yangon Galacticos. Dan sekarang Infostor bang, seluruh langit bersaksi. Si Yangon coba lu jadi naga juga. seluruh langit bersaksi. Yangon Galacticos Lu scuba ya, bukan naga. Tapi itu, naga memang terbang di langit Eropa. Tuh, Tapi ngomongin langit ini punya galaksi. betul. Yang punya Yangon Galacticos. Berapa skor? Apa? Infostor bang? 3 sama. Tapi tentunya kita bakal melihat. Iya, gak bisa soalnya gerak lagi. Gak bisa, Gak kompak. Ini. Tapi seru banget loh, ini final Vitality Onyx 3 sama. Wah, Bangun, bangun. Hey, bangun. Gak salah lihat kan ini? Bentar. Bangun. enggak. Ya ini di jam. Oh ya, oh nama Team Spirit. Oh. Iya. Rian, Hah? itu cukup semalam saya udah kirim. Besok aja itu. Iya. Gak usah sampai sini. Kali kan. Tadi gua udah ada latihan ya. Oh, udah rehearse. Iya. Udah rehearse. Udah latihan rehearsal, bikin storyline. Wah, Maria tuh dari rehearsal. Udah nyiapin idea gitu-gitu. Jakarta jam berapa sekarang, Bude? Oh, sekarang jam 10.21. Semangat ya. Ya, semangat begadang. Di tempat kalian jam berapa? Aduh. Salah. Berarti jam berusak lagi. Oke. Masih terang banget. Tapi lihat game ke-6-nya. Ini beda sama yang lain loh.
Rata-rata game 10 menit kayak gini game 7, ini game 6 loh tiba-tiba. Ya pokoknya Dari sebelumnya ya. sebenarnya sesimpel siapa yang menang di awal tabrakannya mantap, menang tuh. Iya, udah gak bisa di-comeback lagi. Makanya. Kalian suka game-game seperti ini Pak Caster? Lagi sekalian kalau udah ngobrol bertiga ngapain ngajak kita sih? Sengaja dengerin Kita dulu. lagi seru dengan kalian ya. Kita dengerin aja. Iya Nah, makanya. kita kan ngerasain gimana Pak Caster tuh lihat langsung karena membawakan gamenya. Tapi ini one sided terus loh. Gue tadi sempat ke belakang lihat sebagai salah satu pakar ekspresi ya kan. Saya ngeliat Kid Bombay ini benar-benar di 2 game terakhir terlihat bukan pusing, tapi terlihat putus asa. Wah. Karena putus asa bukan dari dia takut kalah. Buntutnya nggak bisa dihentiin. Nah, Buntu ya. kalau gitu nggak bisa dihentiin.